Memurnikan Qi selama 100.000 tahun. 100.000 tahun yang lalu, Mahaguru Sekte Tianlan melonjak ke alam yang lebih tinggi. Di halaman yang luas, seluruh murid berkumpul menyaksikan sang guru naik ke alam atas, termasuk Su Yang. Mahaguru Jue Tiantong berpesan kepada Su Yang, "Muridku, guru akan naik, berlatihlah dengan baik dan cobalah untuk segera menerobos tahap pemurnian Qi." Sikap Su Yang masih dingin, tidak ada kekhawatiran sama sekali. 90.000 tahun yang lalu, kakak senior Huo Bufan naik ke alam atas. Dia berpesan pada Su Yang, "Junior, senior akan naik, aku serahkan sekte padamu. Berlatihlah dengan baik dan segera tembus tahap pemurnian Qi." Aku tahu, jawab Su Yang. 70.000 tahun yang lalu, murid perempuan Su Yang, Fu Ling'er juga akan naik ke alam atas. Dia juga berpesan pada Su Yang, "Guru, aku akan naik, kamu, berlatihlah dengan baik dan cobalah untuk segera menerobos tahap pemurnian Qi." 50.000 tahun yang lalu, pohon tua di bawah gunung juga menjadi iblis, juga akan naik ke alam atas. Dia berpesan, "Orang tua, aku akan segera naik, kau harus berlatih dengan keras dan segera buat terobosan baru." Dalam waktu ini, Su Yang mulai agak kesal, lalu dia melempar iblis itu dengan batu. Seorang lelaki tua penyapu halaman melihat Su Yang sedang duduk di atas patung kepala naga menghela nafas, dan bergumam, "Tidak heran Tai Si Zusheng terjebak dalam tahap pemurnian Qi selama 50.000 tahun. Aku tidak suka melihat orang naik." Tiba-tiba, lelaki tua itu juga naik, "Aku sudah naik." Melihat kejadian itu, Su Yang menjadi kaget dan cemas. Dia bergumam, bahkan penyapu lantai pun sudah naik. 10.000 tahun yang lalu, Su Yang bergumam, "Guru, senior dan junior sudah pada naik, seharusnya ini giliranku, kan?" Sesaat, anjing di belakang Su Yang menggonggong dan juga naik. Su Yang menjadi kesal, dia berkata, "Selama 90.000 tahun, masih dalam tahap pemurnian Qi." Dia memutuskan untuk pergi retret. Jika tidak menembus tahap pemurnian Qi, dia tidak akan keluar. Dengan cepat dia memasuki gua di belakang Gunung Tianlan. Tiba-tiba, sebuah gembok yang bisa menutupi ruang dan persepsi menguncinya. Waktu berlalu dengan sangat cepat, hingga 10.000 tahun telah berlalu. Di dalam aula sekte Tianlan yang sudah lapuk, seorang pemuda dengan rombongannya datang. Dia berkata, "Minggir dari jalanku," dan menendang seorang murid sekte Tianlan yang menjaga pintu gerbang hingga mendobrak pintu aula, terhempas dan tergeletak di bawah tatapan Ling Qingsu. Seorang murid perempuan muda murid sekte Tianlan, Ling Qingsu, melihat juniornya tergeletak di hadapannya terkejut dan marah. "Ling Qingsu, selama kau menikahi tuan muda kami akan memindahkan sekte Tianlan dari sini. Aku akan melindungimu dari kehancuran sekte Tianlan. Mulai sekarang, aku akan menjadi penguasa sekte Yunsan, dan kau adalah istri dari pemimpin ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika kejam, menghancurkan garis keturunanmu." Ucap Liu Yunxing mengancam. Diketahui, dia sebagai anak dari pemimpin sekte Yunsan. Dengan geram dan marah, Ling Qingsu menjawab, "Sekte Phoenix Surgawiku tidak hidup dengan berlutut, hanya berdiri dan mati." Kemudian, Ling Qingsu mengeluarkan pedang dan menghunuskannya kepada Liu Yunxing. "Liu Yunxing, kemarilah. Ingin aku menjadi istri sektemu? Hanya mimpi orang bodoh." Liu Yunxing yang otaknya omes melihat tangan Ling Qingsu yang putih mulus membentang dengan pedang, membuatnya menjilat bibirnya. Dia menyuruh kedua penjaga di sampingnya dan berkata, "Jangan sampai membunuhnya, itu tidak akan menyenangkan." Dan, terjadilah duel antara kedua penjaga Liu Yunxing dan Ling Qingsu. Ling Qingsu dipaksa mundur oleh kedua penjaga itu, karena ranahnya berbeda satu tingkat lebih tinggi. Di gunung belakang Tianlanzong, tiba-tiba debu beterbangan, petir di langit bergemuruh, dan sebuah gerbang batu muncul di tempat yang tidak mencolok. Gerbang batu itu bergetar dan perlahan terbuka. Dari situ, seorang lelaki tua keluar.
Langkah pertama, semangat bersinar, dan tidak ada rasa tua. Di langkah kedua, dia sudah memasuki usia parubaya. Langkah ketiga turun saat ini, dia baru berusia 20-an. Keuntungan Su Yang adalah, dia tidak akan pernah menjadi tua, dan dia selalu bisa bergerak maju di alam periode pemurnian Qi. 10.000 tahun lagi. Hei, aku masih belum menerobos. Aku telah menyempurnakan Qi-ku 9.999 lantai ke atas. 100.000 tahun telah berlalu, bahkan sekte ikut hilang, penjaga kiri dan kanan, aura dari 10 tetua, semuanya hilang. Bahkan paviliun Wan Jingku, Yusou Yuan, gedung Shenbao, istana Qianji, ruang Lingshan dan lain-lain, juga telah pergi. Gumam Su Yang menghela nafas. 100.000 tahun telah berlalu, dan seni bela diri telah jatuh. Su Yang menghela nafas. Di masa lalu, Sekte Tianlan adalah kekuatan nomor 1 di 3.000 negara bagian. Sekarang, melihat kehancuran Haosan, aula utama di kejauhan telah bobrok, dan hanya aula utama yang tersisa. Su Yang tiba-tiba mengerutkan kening dan matanya menjadi galak. Sekte telah menurun, bagaimanapun, zaman telah bergeser, energi spiritual telah berubah. Beberapa orang sebenarnya ingin menghancurkan Taoisme dari Sekte Tianlan. Tanyakan dulu padaku Su Yang, setuju atau tidak? Sesaat, Su Yang sudah berada di hadapan Ling Qingsu, memegang tangannya yang hendak ingin bunuh diri, lalu dia melepaskannya dan berjalan perlahan ke depan aula. Dengan terkaget, Ling Qingsu bergumam, dia sebenarnya siapa? Liu Yunxing menatap Su Yang, dan tiba-tiba tersenyum, dan berkata, membuatku kaget saja. Kukira itu adalah seorang master, ternyata hanya bocah dalam tahap pemurnian Qi. Su Yang mengangguk dan berkata, katakanlah. Bagaimana kalian ingin mati? Sosoknya bergerak, dan sasarannya adalah 2 orang yang telah menembak Ling Qingsu sebelumnya. Keduanya menyeringai, dan salah satu dari mereka membanting ke depan dengan pukulan. Dia ingin meninju orang ini berkeping-keping, sehingga sebelum dia mati, dia tahu dengan jelas bahwa tidak peduli siapa itu, celah antara pemurnian Qi dan pembangunan fondasi tidak dapat diperbaiki. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Su Yang. Ling Qingsu segera berseru, hati-hati. Namun, Su Yang penuh dengan ketenangan. Dia mengangkat tangannya dan menepuk pria itu. Kulit pria itu berubah secara drastis, dan kekuatan yang tak tertahankan mengalir di lengannya. Tubuhnya pecah berkeping-keping, dan semua tulangnya hancur menjadi abu. Yang pertama, kata Su Yang ringan. Kemudian, Su Yang melangkah, dan tiba-tiba berada di depan kelompok pria paruh baya di samping Liu Yunxing. Dia mengulurkan tangannya ke dahinya dan berkata, aku memberimu harapan kematian. Selanjutnya, dia mencengkramkan tangannya, dan berkata, aku memberimu kematian tanpa nafas. Aku memberimu kematian tanpa rasa sakit. Dan, disitulah, Liu Yunxing kakinya gemetar, merasa takut dan ngeri. Dia berkata, dia bukan tahap pemurnian Qi, dia tahap Jindan. Hanya tahap Jindan yang bisa membunuh ranah Foundation Establishment dengan mudah. Kabur, ayo cepat lari. Jindan tak terkalahkan. Melihat itu, Su Yang menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, aku hanya tahap pemurnian Qi.